untuk berkebun misalkan di perkotaan ataupun memanfaatkan lahan kritis seperti apa tuh? Ya, kalau di pertanian berkebun di lahan sempit itu namanya urban farming. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talk Break the Frame. Bersama kita akan memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan perspektif solusi dari narasumber kita. Hari ini hadir bersama kita Mas Hanif Arsyad, ya. Hanif Irsyad dari Rumah Kepemimpinan dari Rumah Kepemimpinan Surakarta. Betul. Tepatnya daerahnya dari Karanganyar, Mas, ya. Betul, Mas Masya Akbar. Allah. Selamat datang Mas Hanif. Oke, terima kasih sudah mengundang saya. Jadi kesempatan untuk kita bercerita soal pertanian dan kepemudaan. Jadi langsung nih Mas Hanif, beliau punya konsen di dunia pertanian, bahkan baru saja merilis buku yang berjudul dari kampus ke ladang. Dari kampus ke ladang, ya. Jadi beliau pernah menjadi salah satu ketua BEM Fakultas di Universitas Negeri Surakarta. Sekarang menjabat sebagai fasilitator Rumah Kepemimpinan. Ya. Jadi rekam jejaknya dalam dunia pengembangan kepemudaan dan juga pertanian patut untuk kita ulik bersama. Izin Mas Hanif, untuk permasalahan awal nih kita coba angkat terkait Indonesia darurat petani milenial. Bagaimana nih pandanganmu terkait itu? Betul, ya itu memang jadi satu ironi tersendiri di Indonesia yang memang harusnya menjadi negara yang menjadi penghasil pangan, kemudian menjadi sektor yang harus diminati generasi muda gitu ya. Tapi memang realitanya tidak banyak anak muda yang mau menjadi petani. Itu kan satu anomali sekaligus ironi gitu ya. Bahwasanya ketika memang anak muda tidak mau menjadi petani itu jadi satu realita gitu ya. Dan memang kondisinya seperti itu. Kalau ditanya alasannya apa, alasannya banyak gitu ya. Dan kalau ditanya lagi gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menumbuhkan atau menarik minat generasi muda, ya salah satunya anak muda itu sendiri juga harus terjun di dunia pertanian. Gitu Bang Akbar. Iya, anak muda harus terjun di dunia pertanian. Betul. Lanjut nih, kira-kira alasannya untuk kita, terkhusus misalkan saya, sebenarnya ada ketertarikan nih untuk misalkan berkebun, memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di pekarangan. Namun apa sih alasan yang menurut Mas Hanif nih yang harus mendorong mahasiswa ataupun pemuda bisa tertarik dengan dunia pertanian? Ya, saya teringat satu quote yang disampaikan oleh alumni Rumah Kepemimpinan juga, namanya Bang Agis, Nur Agis Aulia yang saat ini sebagai Wakil Wali Kota Serang ya. Benar. Beliau dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan begini, selama manusia belum bisa memakan plastik, besi, kayu, kaca, maka sampai saat itu pertanian akan tetap dibutuhkan. Berbagai macam tantangan, kemudian masalah yang kita hadapi gitu ya, ada sektor yang terus survive, yaitu di sektor pertanian gitu ya. Maka sampai kapanpun pertanian ini akan tetap eksis. Nah pertanyaannya, siapa yang akan menjadi petani? Itu kan yang jadi pertanyaan. Bisa jadi Indonesia tetap ada pangan tapi itu impor misalnya. Nah itu kan yang jadi pertanyaan selanjutnya gitu. Tapi kenapa yang melandasi saya ingin jadi petani itu salah satunya. Karena saya melihat di sektor pertanian masih terdapat prospek yang besar gitu ya. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang memiliki potensi yang luar biasa besar. Gitu Bang Akbar. Oke Mas Hanif. Nah ini nih, kalau pemuda kan biasanya tuh lebih tertarik untuk dunia-dunia yang kesannya lebih atraktif ya ataupun entertain. Misalkan ya kalau kita hadapkan kondisi sekarang ya tren orang melakukan urbanisasi malah. Betul. Ya beralih dari desa ke kota. Nah, karena glamornya kehidupan kota ataupun menariknya pekerjaan-pekerjaan opsi yang ada di perkotaan. Betul. Nah, dari sini Mas Hanif melihat seperti apa kondisi desa ataupun pemuda-pemuda kita yang sebenarnya banyak yang lahir dari desa, lahir dari keluarga bertani, namun enggan untuk melanjutkan tradisi bertani yang sebenarnya secara turun-temurun bisa untuk diwariskan.
Ya. Kalau kita coba gali lebih dalam, sebenarnya alasan kenapa anak-anak muda tidak mau menjadi petani cukup kompleks gitu ya. Oke. Tapi kalau saya boleh merangkum ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa anak-anak muda enggan jadi petani. Pertama, soal besar pendapatan. Nah, biasanya jadi petani itu pendapatannya tidak menentu gitu ya. Bahkan kalau dihitung masih di bawah UMR. Ya. Dan rata-rata memang petani di Indonesia itu adalah petani kecil atau kita biasa menyebutnya petani subsisten. Oke. Nah, karena alasan itu akhirnya mereka memandang, wah jadi petani kayaknya berat deh, gaji nggak pasti, bahkan di bawah UMR gitu ya. Ada potensi gaji besar tapi kerugian juga besar gitu ya. Yang kedua makanya ada resiko usaha. Nah di resiko usaha ini jadi faktor lain kenapa anak muda nggak jadi petani gitu ya. Jadi petani sebenarnya sekaligus berbisnis, Pak. Ya. Jadi ketika berbisnis kan high risk high return gitu ya. Dan berusaha tani ini termasuk high risk karena potensi kerugian juga besar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga secara lingkungan pekerjaan ya. Lingkungan pekerjaan sebagai petani dipersepsikan ya panas-panasan gitu ya, berkeringat, kumuh dan lain-lain. Tentu akan kalah ketika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di ruangan ber-AC gitu ya, di kantoran gitu ya. Yang keempat adalah soal prestise sosial. Secara prestis memang petani adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi ketika kita bicara perasaan bangga terhadap sebuah pekerjaan, petani tidak gitu ya. Banyak yang merasa, wah jadi petani itu nggak menguntungkan, jadi petani itu nggak ada masa depan gitu. Dan memang masih banyak yang seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah potensi pengembangan karir. Gitu. Ketika kita jadi pegawai jelas dari staf, jadi leader gitu ya, jadi direktur dan lain-lain. Sementara jadi petani yang kita berjuang sendirian. Oke. Nah dari kelima hal itu, saya melihat bahwasanya memang cukup kompleks. Kenapa anak-anak muda akhirnya enggan ingin menjadi petani gitu ya. Dan faktor lainnya adalah ya bagaimana pemerintah melihat pertanian dan petani ini menjadi prioritas mereka dalam pembangunan nasional gitu ya. Jadi kompleks lah Bang ya kalau kita bicara itu. Tapi kalau boleh dirangkum tadi ada 5 hal kenapa anak muda tidak mau menjadi petani. Oke, saya jadi teringat tuh ada yang pernah menyingkat petani adalah singkatan dari penjaga tatanan negara Republik Indonesia. Bung Karno yang menyampaikan. Bung Karno ya. Jadi inilah urgensi dari pertanian itu sendiri. Nah, kalau ini Bang Hanif. Iya. Sejauh mana sih Bang Hanif melihat dari pengalaman yang ada dalam dunia bertani ataupun bercocok tanam ini yang bisa pemuda-pemuda ataupun generasi milenial, generasi Z saat ini mengisi ruang-ruang tersebut? Ya. Minimal harus ada minat dulu terhadap pertanian gitu ya. Jadi tidak melulu harus langsung jadi petani gitu ya. Minimal punya minat, punya ketertarikan. Dimulai dari ketertarikan itu tentu ada rasa penasaran, rasa ingin belajar gitu ya. Kalau udah ada rasa ingin belajar, ada kemauan untuk mempelajari sesuatu sehingga nanti bisa mempraktekkan. Jadi yang pertama tadi minat, punya kemauan untuk belajar. Nah selanjutnya bertani itu adalah ilmu praktek. Jadi tanpa dipraktekkan itu omong kosong ya. Tanpa praktek hanya akan mengendap di kepala biasanya. Dan memang yang seru dari bertani adalah prakteknya. Bisa jadi rilis stres gitu ya, bisa jadi aktivitas fisik yang bisa berkeringat, bisa sekali olahraga gitu ya. Selanjutnya dari praktek itu pasti kita akan belajar. Oh ternyata cara untuk menyemai benih itu seperti ini. Oh ternyata cara untuk memberi pupuk itu seperti ini, seperti ini. Nah itu akan didapatkan learning by doing. Jadi teorinya kita kuat dulu dari kemauan dalam belajar. Yang selanjutnya teori-teori itu akan muncul sendiri ketika kita sudah praktek. Terus seperti itu kita nyari feedback, nyari masukan. Lambat laun kita paling tidak akan menguasai keterampilan lah ya. Di beberapa komoditas tertentu tadi.
Itu Oke. cara simpelnya Bang. Siap. Jadi menarik sekali ya. Ternyata ada manfaat-manfaat lain terkait Betul. rilis stres tadi ataupun aktivitas fisik yang bisa menjadi aktivitas olahraga ya dari bercocok tanam ataupun dunia pertanian. Kalau ini Bang Hanif, sebenarnya saya sangat tertarik dan Mas Hanif ini karena beliau termasuk yang aktif di circle alumni Rumah Kepemimpinan RK Harvest Moon ya. Dan di platform media sosial seperti X, Instagram, beliau sempat seringkali viral ataupun diliput oleh media-media yang lain terkait konsen beliau ya. Menyuarakan bagaimana keresahannya di dunia pertanian dan mengajak generasi muda untuk sama-sama bertani ataupun ya berkebun, terjun ke ladang. Lanjut nih Mas Hanif terkait menurut Mas Hanif nih hal-hal yang perlu diperhatikan nih kalau misalkan ada ataupun termasuk saya sendiri sangat tertarik untuk berkebun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai untuk berkebun misalkan di perkotaan ataupun memanfaatkan lahan kritis seperti apa tuh? Ya, kalau di pertanian berkebun di lahan sempit itu namanya urban farming. Urban farm. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk orang-orang yang mau berkebun tapi alasannya tidak punya lahan gitu ya. Pasti punya lahan gitu ya. Walaupun memang tidak lahan yang bentuknya tanah, hamparan tanah gitu ya. Tapi selama itu ada lahan, berarti selama itu juga kita bisa berkebun gitu ya. Bahkan di lahan sesempit apapun gitu. Kuncinya adalah kita coba mengenali lingkungan itu sendiri gitu ya. Jadi ketika memang ternyata luasnya sekian-sekian, berarti bisa ditanamin pot ataupun polybag gitu ya yang bisa dipindah kemanapun. Tapi ketika memang lahannya benar-benar sempit, pengen menanam yang lebih beragam, bisa pakai hidroponik. Hidroponik peralon gitu. Atau ada cara lagi vertikultur. Vertikultur itu berkebun di lahan yang sangat terbatas. Jadi kalau biasanya horizontal ya Bang, itu vertikal. Vertikultur. Bisa ditempel di tembok-tembok ya. Bisa ditaruh di semacam tangga-tangga di depan rumah. Itu kan juga bisa. Dan sebenarnya metode-metode bertani di lahan sempit itu sudah banyak. Bahkan ada model pertanian di indoor, di dalam ruangan tuh. Di dalam ruangan nanti menggunakan sinar ultraviolet gitu ya. Jadi bisa menanam sayuran, bisa menanam kecambah dan lain-lain. Jadi semakin ke sini kemajuan teknologi itu memudahkan siapapun untuk bisa bertani atau berkebun. Gitu Bang. Jadi ada banyak metode dan tips yang tadi diajukan oleh Mas Hanif. Lanjut nih Mas Hanif, kalau di perkembangan inovasi teknologi yang saat ini juga merambah dunia bertani, menurutmu yang relate ataupun relevan untuk diadaptasi oleh kita saat ini itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara teknologi itu tidak melulu yang sifatnya alat, sesuatu yang canggih gitu. Di pertanian teknologi itu beragam. Contoh benih unggul, benih berkualitas itu termasuk teknologi. Kalau zaman dulu tuh nanam benih dari hasil panen, dari hasil buahnya gitu ya. Secara kualitas memang jauh lebih rendah. Tapi dengan adanya teknologi itu, dengan benih yang baru, itu secara hasil jauh lebih melimpah gitu ya. Ada juga yang sifatnya pupuk itu banyak yang sekarang punya semacam keunggulan dibanding pupuk-pupuk lain misalnya. Atau alat-alat juga tambah banyak, drone pertanian untuk memudahkan di dalam bertani di lahan yang luas. Ada juga menggunakan thresher itu yang biasanya ada di desa-desa. Itu juga termasuk bagian dari teknologi gitu ya. Kalau misalnya di lahan sempit ya hidroponik gitu ya. Ada hidroponik, ada menggunakan di indoor di dalam rumah, itu juga termasuk teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Benar-benar. Betul. Menarik ya, jadi persepsi terkait teknologi itu yang sebenarnya sangat luas dan dibuka oleh Mas Hanif tadi, bahwa ketersesuaian dengan kondisi ataupun konteks yang ada itu sangat penting.
Izin Mas Hanif kita kembali ke buku dari Mas Hanif nih Oh, yang iya. menarik judulnya Dari Kampus ke Ladang ya. Betul Bang Pesan Akbar. apa sih yang ingin kamu sampaikan dari buku tersebut kepada pembaca ataupun calon pembacamu yang insya Allah akan order dari Sobat Pemimpin penonton kita nih. Ya, di dalam buku tersebut menceritakan seseorang yang ingin menggapai sebuah tujuan hidup. Oke. Gitu. Saya menemukan tujuan hidup sebagai orang yang konsen di dunia pertanian dari mahasiswa baru gitu ya. Oh, Masya Allah. Dari momen mahasiswa baru itu saya merasa ini pertanian mungkin memang jadi tujuan hidup saya gitu ya. Calling kalau bahasa sekarang Betul. Calling ya, Calling, calling. Itu jadi panggilan hidup ya, jadi calling bagi saya gitu. Akhirnya ketika menyadari itu sebagai tujuan hidup, pelan-pelan mulai memetakan apa yang harus saya lakukan selama mahasiswa gitu ya. Apa yang perlu saya pelajari ketika di kampus. Maka di dalam buku itu ada 2 segmen. Ketika saya masih menjadi mahasiswa di kampus, yang kedua ketika saya sudah lulus gitu ya, terutama ketika menjadi petani. Karena itu kan sebuah perjalanan ya. Perjalanan itu kan menyimpan banyak pelajaran. Jadi di dalam buku itu akan menceritakan banyak pengalaman perjalanan lika-liku yang saya dapatkan sebelumnya. Baik itu pengalaman pahit, pengalaman yang bagus, bertemu dengan mentor, bertemu dengan masalah gitu ya. Bahkan yang kaitannya dengan menggapai mimpi. Di dalam buku saya itu banyak cerita tentang bagaimana seorang itu harus mempunyai mimpi gitu ya. Karena dengan kita memiliki impian, alam semesta akan membantu untuk mewujudkannya gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu Bang. Selengkapnya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, nanti kita sertakan lah link ordernya di Boleh, sini boleh, ya. boleh. Izin Mas Hanif, terus Iya. saya tertarik nih kisah survival ataupun kisah mengatasi masalah itu selalu menarik. Bisa diceritakan sedikit aja nih di podcast kita nih terkait masalah yang kamu hadapi di dunia pertanian selama merintis karir sebagai petani milenial itu seperti apa sih? Ya, tentu masalah pertanian itu biasanya memang cukup banyak ya. Yang saya alami sendiri di awal tanam kami mengalami panen yang memang tidak bagus gitu ya. Katakanlah yang targetnya 1 ton cuma dapat sekitar 200-an kilo gitu ya. Itu kan jauh dari target ya. Ya, 1/5 ya. 1/5 gitu. Itu padahal baru tanam perdana. Yang ekspektasi kita waktu itu kita tanam hidroponik dalam greenhouse, kemudian hasilnya langsung bagus gitu. Ternyata nggak semudah itu. Ternyata memang jadi petani itu sesuatu hal yang sulit. Makanya salah satu syarat untuk mau jadi petani ya harus punya mental yang kuat. Punya mental yang kuat, kemudian harus jadi seorang pembelajar sejati dalam tanda kutip. Karena memang kita akan dipertemukan dengan berbagai macam masalah gitu. Nah, dari masalah yang kami hadapi waktu itu, akhirnya kita berpikir, wah ini apa yang harus diperbaiki gitu ya. Akhirnya kami mencoba metode baru gitu ya. Dalam alhamdulillah di panen kedua hasilnya cukup bagus, bisa mendapatkan kurang lebih 1 ton gitu ya. Dan dari 1 ton itu jadi awal mula kita membuka wisata petik melon Bang. Oke. Jadi yang biasanya orang-orang membeli melon langsung di toko, di kios gitu ya. Itu langsung metik sendiri, langsung merasakan sendiri gitu ya. Dan memang banyak yang repeat order karena memang rasanya yang berbeda, lebih manis, lebih unik dan lebih sehat tentunya gitu ya. Dan dari panen perdana itu akhirnya kita tanam lagi, panen lagi, dan alhamdulillah itulah yang kami lakukan gitu. Oke, jadi Mas Hanif nih konsepnya udah berkembang ya dari pertanian ke agrowisata nih ya. Betul. Nah, itu yang satu hal yang memang perlu dilakukan oleh para petani gitu ya. Bahwasanya di pertanian itu punya banyak fungsi ya. Salah satunya adalah agrowisata. Maka petani-petani itu juga perlu didorong untuk bagaimana memikirkan ya mereka itu tidak hanya petani, tapi juga berbisnis, tapi juga memikirkan hal-hal lainnya gitu. Salah satunya adalah di agrowisata. Oke, jadi sekalian nih kita undang Sobat Pemimpin yang belum ke Karanganyar ya. Betul, Karanganyar Jawa Tengah. Karanganyar Jawa Tengah ya, sama-sama kita ke Karanganyar berkunjung ke kebun. Ya, kebun dari Bang Mas Hanif nih. Oh, ini nama farmnya ya, Gemati Farm. Betul.
generasi Kita promosi sedikit Pak ya. generasi muda bertani Ya, harus singkat Gemati. harus kita support Bang ya. Ya gerakan-gerakan dari pemuda yang bisa memberdayakan ya di masyarakat. Nah, dan Mas Hanif adalah contoh yang nyata bagi kita semua untuk bisa memanfaatkan potensi daerah dan mengembangkan potensi masyarakat untuk bisa sama-sama kita menjawab permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan misalkan krisis pangan hingga krisis sumber daya di dunia pertanian. Ya. Demikian untuk episode Think Talk Break the Frame, episode bersama Mas Hanif terkait dari kampus ke ladang. Ya. Please share, subscribe, and like postingan kita hari ini untuk menemukan postingan-postingan lebih keren selanjutnya. Demikian kami ucapkan terima kasih Mas Hanif. Terima kasih Bang Akbar. Siap. Sampai bertemu di kesempatan yang Ya. lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.